Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pembelajaran fisika kelas 10. Kali ini kita akan mempelajari besaran vektor ya, materi besaran vektor. Sebelum masuk ke pembahasan, mari kita lihat dulu apa yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini. Pertama, ada pengenalan vektor ya. Apa itu vektor? Bagaimana penulisan vektor ini akan dibahas di sini. Kemudian ada melukis penjumlahan vektor atau bisa melukis resultan vektor ya, bisa penjumlahan, bisa selisih. Kemudian menentukan besarnya resultan vektor ya. Kalau ini untuk melukisnya, bagaimana resultannya, kalau ini untuk menentukan sebuah nilainya ya. Oke, kita lanjut aja ke pengenalan vektor ya. Vektor itu termasuk besaran ya. Besaran menurut arahnya terbagi menjadi dua, yaitu besaran vektor dan besaran skalar. Apa itu besaran vektor? Besaran yang mempunyai nilai dan arah. Kemudian contohnya apa? Ada perpindahan, kecepatan, gaya, percepatan, dan momentum. Wah, banyak lagi, tapi masih banyak lagi selain ini ya. Kemudian ada lagi besaran skalar. Apa itu besaran skalar? Besaran yang hanya memiliki nilai saja. Contohnya energi, massa jenis, suhu, ada lagi massa ya. Itu termasuk besaran skalar. Jadi hanya mempunyai nilai saja. Termasuk massa badan kalian itu ya. Itu hanya memiliki nilai, tidak mempunyai arah. Oke, itu besaran vektor ya. Kemudian notasi vektor atau cara penulisan vektor. Untuk tulisan tangan, biasanya vektor itu di atasnya selalu diberi tanda panah. Dan untuk besar vektor, besarnya atau nilainya itu biasanya dipakai tanda kurung mutlak. Ya, untuk buku cetakan penulisan vektor itu dicetak tebal. Dan untuk penulisan besarnya itu dicetak miring ya. Nah, itu untuk notasi vektor. Ada lagi melukiskan vektor. Nah, melukiskan vektor itu seperti ini ya. Ada tanda seperti tanda panah panjang ya. Nih seperti ini. Ini A menandakan apa? Itu menandakan bahwa besaran vektor ya. Besaran vektor A. Nah, kemudian di sini ada yang namanya titik pangkal ya, titik awalan vektor. Kemudian ada lagi di sini. Nah, ini yang ada tanda panahnya ini dinamakan titik ujung. Oke. Nah, panjangnya vektor ini itu mewakili nilainya atau besarnya vektor tersebut. Jadi panjangnya ini mewakili besarnya atau nilai vektor, sebuah vektor. Oke. Nah, tanda panah di sini itu mewakili arah vektor. Oke. Ya. Nah, di sini. Nah, itu pengenalan vektor, cuma sedikit ya. Kemudian kita masuk ke melukis penjumlahan vektor. Untuk melukis penjumlahan vektor terdapat beberapa metode ya. Yang pertama, misalkan kita ada metode memakai metode segitiga. Metode segitiga. Misalkan ada dua buah vektor ya. Yang pertama vektor A dan yang kedua vektor B. Nah, vektor A dan vektor B. Bagaimana melukis resultan vektor A tambah B ya? Melukis resultan vektor A tambah B. Nah, untuk metode segitiga kita bisa melukiskan dulu vektor A misalkan. Nah, seperti ini vektor A ya. Sebuah vektor itu bisa dipindahkan ya, bisa dipindah tempatkan asal tidak merubah nilainya. Nah, ini kan vektor A dari sini
dipindahkan ke sini. Nah, bagaimana cara menempatkan vektor B? Nah, titik pangkal vektor B itu ditempatkan di titik ujung vektor A. Nah, seperti ini. Nah, gini ya. Jadi, titik pangkal vektor B ditempatkan di titik ujung vektor A. Nah, ini untuk metode segitiga ya. Terus bagaimana untuk melukis resultannya? Kita tarik dari titik pangkal vektor A ke titik ujung vektor B seperti ini. Nah, ini adalah resultan vektor A tambah B ya. Resultannya seperti ini. Lukisan atau gambar resultannya seperti ini. Ya, itu untuk metode segitiga. Nah, kemudian untuk metode jajar genjang, untuk vektor yang sama ya, vektor A dan vektor B. Bagaimana? Apakah caranya sama? Jelas berbeda ya. Jelas berbeda. Kita lukiskan dulu vektor A. Vektor A ya. Nah, ini. Lukiskan dulu vektor A di sini. Nah, bagaimana cara menempatkan vektor B-nya? Apakah sama dengan ini? Tidak ya. Kalau di sini titik pangkal vektor B ditempatkan di titik ujung vektor A, kalau di sini tidak ya. Titik pangkal vektor B ditempatkan di titik pangkal vektor A. Nah, seperti ini. Gitu ya. Nah, setelah ini bagaimana? Kita membuat garis bantu ya. Garis bantu. Nah, garis bantu, garis titik ya, agak putus-putus ya, namanya juga garis bantu. Nah, garis bantu di sini panjangnya atau besarnya harus sama dengan vektor B di sini. Ya. Terus setelah itu kita bikin garis bantu juga di sebelah sini. Nah, di sini. Nah, di sini garis bantu di sini besarnya harus sama dengan besar vektor A di sini. Nah, bagaimana cara melukis resultannya? Ya, cara melukis resultannya ya dari titik pangkal di sini, dari sini titik pangkal vektor A dan vektor B ditarik sampai ke ujung sini. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah sebuah resultannya. Nah, oke, semoga paham. Kita lanjut ke melukis penjumlahan vektor masing-masing di sini ya, dengan metode poligon ya. Metode poligon itu digunakan untuk melukiskan 3 vektor minimal ya. 3 vektor. Nah, misalkan di sini ada vektor A, vektor B, dan vektor C. Nah, pada prinsipnya ini sama dengan metode segitiga ya. Jadi misalkan nih contohnya melukiskan resultan vektor A plus B plus C. Nah, misalkan di sini kita lukis vektor A di sini. Nah, bagaimana cara menempatkan vektor B dan vektor C-nya? Nah, vektor B kita lukiskan seperti ini. Titik pangkalnya vektor B ditempatkan di titik ujung vektor A. Nah, vektor C juga sama. Jadi titik ujung vektor C ditempatkan di titik pangkal vektor C ditempatkan di titik ujung vektor B. Seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, bagaimana resultan vektornya? Kita tarik dari titik pangkal vektor A ke titik ujung vektor C. Nah, seperti ini resultannya ya. Itu melukis penjumlahan vektor. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke melukis selisih vektor. Nah, bagaimana, apa sih yang dimaksud selisih vektor itu? Misalkan, nah ada yang ini aja dulu kita bahas ya. Ada vektor A dan vektor B. Jika tadi kita misalkan melukiskan resultan vektor A plus B, nah sekarang bagaimana kalau melukis vektor A min B gitu ya, resultannya gimana? Nah, selisihnya gitu. Nah, kita tulis saja dulu vektor A.
sama ya, harus sama. Kita lukiskan dulu vektor A. Kemudian bagaimana dengan vektor B? Karena yang kita itu melukis selisih, maka vektor B ini kita balik saja arahnya. Balikan saja arahnya tanpa mengurangi besarnya atau tanpa mengurangi panjangnya seperti ini. Nah, gitu ya. Tetap titik pangkal vektor min B itu ditempatkan di titik ujung vektor A. Nah, terus bagaimana cara melukis resultan A min B nya? Ya seperti ini, gitu aja ya. Jadi kalau misalkan A min B, ya tinggal dibalik aja B nya, arahnya B nya, panjangnya tetap ya, tinggal dibalik aja arahnya. Kalau misalkan B min A, ya B nya tetap, A nya dibalik, gitu aja. Oke. Nah, itu untuk melukis penjumlahan atau melukis resultan vektor ya. Nah, sekarang kita lanjut ke menentukan besar resultan vektor. Misalkan vektornya searah dan segaris. Nah, seperti ini. Ada vektor F1 dan F2. Bagaimana resultannya? Ya, kita gambarkan aja seperti ini. Ini misalkan F1, ini F2. Nah, resultannya bagaimana? Resultannya karena searah, saling menguatkan, F1 plus F2 sama dengan 5 Newton tambah 5 Newton sama dengan 10 Newton ya. Itu untuk vektor searah dan segaris. Nah, kemudian ada vektor yang berlawanan arah. Nah, misalkan ada F1 5 Newton ke sini dan F2 7 Newton berlawanan arah ke sebelah kiri, F1 nya ke sebelah kanan. Terus bagaimana resultan vektornya? Nah, kita gambarkan aja seperti ini ya. Misalkan di sini F1 nya, di sini F2 nya. Nah, resultannya ya ini sisanya. Karena F1 sama F1 dan F2 ini, misalkan F2 nya segini itu saling menghilangkan, jadi sisa resultannya sisa seperti ini ya, tersisa lagi seperti ini gitu. Nah, F1 min F2, kenapa min? Karena berlawanan arah ya, berlawanan. F1 min F2 sama dengan 5 Newton kurangi 7 Newton sama dengan min 2 Newton. Oke. Nah, itu untuk vektor searah dan vektor berlawanan arah. Oke, sekarang kita masuk ke vektor yang tidak membentuk sudut 90 derajat. Nah, misalkan seperti ini, ada vektor 1 sama dengan 5 Newton dan vektor 2 sama dengan 5 Newton dan membentuk sudut apit ya, mengapit sudut 60 derajat. Nah, ini bagaimana cara menyelesaikannya? Untuk menyelesaikan persoalan seperti ini, kita harus masuk dulu ke mempelajari dulu sedikit tentang perbandingan trigonometri ya. Untuk mempelajari perbandingan trigonometri, kita harus mempunyai sudut siku-siku dulu ya. Sudut siku-siku dulu. Di sini ada sudut siku-siku. Ada 3 sudut siku-siku ya, yang semuanya ini mewakili sudut-sudut istimewa ya. 30 derajat, 60 derajat, 45 derajat, 37 derajat, dan 53 derajat itu adalah sudut-sudut istimewa pada trigonometri ya. Nah, untuk perbandingan trigonometri itu ada 6 sebenarnya ya. Ada sinus, ada kosinus, ada tangen, ada sekan, ada kosekan, dan kotangen ya. Tapi kita akan membahasnya saja sedikit di sini tentang sinus, kosinus, dan tangen. Theta di sini itu menunjukkan sebuah sudut ya. Theta nih di sini sin theta berarti sudut theta, sudutnya berapa gitu kan. Cos theta, cos dengan sudut berapa, tangen theta. Nah, dari sini kita nanti bakal mengetahui
nilai perbandingannya. Misalkan kita mulai dari sinus 30. Kenapa sinus 30 itu nilainya setengah? Kita lihat aja dari sini. Sinus theta itu sama dengan sisi depan per sisi miring. Kita lihat. Sudut 30 derajat itu ada di sini. Ya. Sisi depan atau maksudnya sisi depan per sisi miring. Depan 30 derajat itu yang mana? Yang ini nih. Ya kan? Depannya 30 derajat yang ini. Nah, 1 kan? Kita tulis 1. Miringnya 2. Jadi sin 30 derajat itu setengah. Oke, kita lanjut ke sin 37 derajat. Balik lagi. Kita lihat di sini 30 derajat. Di depan sudut 30 derajat itu ada apa? Angka berapa? Angka 3. Dan sudut miringnya 5. Berarti sin 37 derajat depan per miring. Sisi depan per sisi miring 3 per 5. Oke. Lanjut ke sin 45. Nah, sin 45. Sin 45 derajat. Itu mau pakai yang mana 45 derajatnya? Mau pakai yang ini atau mau pakai yang ini? Sama saja. Ya, misalkan pakai yang ini 45 derajat. Di depannya itu ada sudut ada angka berapa? Angka 1. Sisi miringnya ada angka akar 2. Jadi 1 per akar 2. Kita rasionalisasikan mendapatkan setengah akar 2. Kita lanjut ke sin 53. Nah, kita pakai yang ini sekarang. Sudutnya yang 53 derajat. Di depan 53 derajat itu ada angka berapa? Angka 4 ya, dan miringnya tetap yang ini. Oke, jadi 4 per 5. Depan 53 derajat itu ada apa? 4 per miring 5 ya. Jadi sin 53 derajat sama dengan 4 per 5. Oke, sin 60 derajat. 60. Nah, ini di sini 60 derajat set. Di depan 60 derajat itu ada akar 3. Miringnya tetap 2. Jadi akar 3 per 2 atau biasa ditulis setengah akar 3. Oke, lanjut ke cos 30. Nah, cos 30 beda lagi nih. Cos itu dicarinya lewat samping per miring. Di sini ada sudut 30. Oke, di samping sudut 30 itu ada apa? Akar 3. Oke, akar 3 miringnya per 2. Berarti akar 3 per 2 kan? Nah, sama akar 3 per 2 bisa kita tulis sebagai setengah akar 3. Cos 37 derajat di sini. Cos di samping sudut 37 derajat ada angka 4. Miringnya 5. Jadi 4 per 5. Oke, lanjut. Cos 45 derajat sama setengah akar 2 ya. Setengah akar 2. Ini sudut yang paling enak ya, nilai sin dan cosnya sama ya, sudut 45 derajat. Oke, lanjut ke cos 53. Nah, ini cos 53. Nah, ini kan di samping sudut 53 derajat itu ada angka 3 per miring 3 per 5 ya kan. Nah, seperti itu ya gampangnya mencarinya. Cos 60 derajat. Nah, ini samping 60 derajat itu ada angka 1, sudut miringnya 2 jadi setengah. Nah, di situ. Nah, di sini ada tabel ya. Ada tabel fungsi sudut-sudut istimewa gitu ya untuk nilai sinus kosinus dengan tangan. Nah, di sini ada kesalahan sedikit. Di sini harusnya 1/3 akar 3 ya, bukan setengah akar 3. Nah, ini nilainya untuk 0 derajat, sinus 0 derajat nilainya 0. Sinus 90 derajat 1, cos 0 derajat 1. Cosinus 90 derajat itu nilainya 0 ya. Di situ.
Nah, udah mengetahui nilai-nilai sinus dan kosinus, kita balik lagi ke sini, vektor yang tidak membentuk. Nah, ini ya, kenapa harus mempelajari trigonometri dulu? Karena persamaan untuk menyelesaikan persoalan ini mengandung unsur-unsur trigonometri ya, yaitu cos theta. Nah, ini persamaannya. Kenapa ditulis R? R itu adalah resultan lah ya, bentuk umum, sama dengan akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2 kali F1 kali F2 cos theta. Nah, kita aplikasikan ke soal yang ini. Oke, nah jangan lupa lah, lagi latihan ya, lagi belajar, maka siapkan dulu tabel sudut istimewa trigonometri ya. Nah, kita tulis lagi persamaannya. R sama dengan F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2F1 F2 cos 60 derajat ya. Nah, kan di sini sudutnya membentuk 60 derajat. Oke, kita masukin angka-angkanya. F1 nilainya berapa? 5 Newton. F2 5 Newton. Kita masukin 5 kuadrat tambah 5 kuadrat. 2 dikali F1, 2 dikali 5, F2 nya 5, berarti dikali 5 lagi. Nilai cos 60 itu berapa tadi? Set. Nah, ini cos 60 ya. Cos 60 nilainya setengah. Nah, ini 2 bisa kita coret, berarti ini 25 ya. Nah, hasilnya seperti ini nih. 25 tambah 25 tambah 25. Jadi hasilnya akar 75. Nah, akar 75 itu sama dengan 25 dikali 3 ya. 75 itu sama dengan 25 dikali 3. Akar 75 sama dengan akar 25 dikali 3. Nah, di sini angka 25 ini kita bisa akarkan, dikeluarkan ya. Jadi 5 akar 3 Newton. Oke, itu untuk vektor yang tidak membentuk 90 derajat. Nah, bagaimana untuk vektor yang membentuk 90 derajat? Seperti ini. Nah, seperti ini. Misalkan F1 nya sama dengan 3 Newton, F2 nya 4 Newton, dan membentuk misalkan di sini 90 derajat. Oke. Nah, persamaannya sama tetap ya, seperti ini. Kita tuliskan seperti ini juga sama. Cuma karena nilai cos 90 itu adalah 0, nah cos 90 nilainya 0, maka 2F1 F2 cos 90 itu nilainya 0. Ini bisa kita abaikan ya. Nah, kita tulis R sama dengan F1 kuadrat tambah F2 kuadrat. Nah, ini untuk kasus vektor yang membentuk 90 derajat ya. Nah, kita masukin angkanya. F1 sama dengan 3 kuadrat, F2 nya sama dengan 4 dikuadratkan, maka kita dapat hasil akar 25. Nah, akar 25 itu sama dengan 5. Nah, jangan lupa satuannya, karena di sini gaya yang dimintanya, berarti satuannya Newton. Oke. Nah, itu untuk menentukan besar resultan vektor. Nah, kita masuk ke penguraian vektor ya. Nah, misal penguraian vektor itu biasanya membutuhkan media atau koordinat bantu ya, koordinat kartesian ya, koordinat yang mempunyai sumbu x dan sumbu y. Nah, misalkan di sini ada sebuah vektor f membentuk sudut theta terhadap x ya, terhadap sumbu x. Nah, vektor f itu berada di antara sumbu x dan sumbu y. Maka vektor f itu bisa kita uraikan ke sumbu x dan ke sumbu y. Bagaimana cara penguraiannya? Kita memakai garis bantu, titik-titik seperti ini, kemudian dilukiskan hasil penguraiannya. F
X menjadi fx. Untuk ke sumbu Y gimana? Sama, pakai garis bantu lagi. Nah, seperti ini kita gambarkan hasil uraiannya FY. Nah, itu penguraian vektor. Mudah saja kan ya? Mudah saja. Nah, terus bagaimana untuk mencari tahu nilai fx dan nilai fy? Nah, untuk mencari tahu nilai fx dan nilai fy itu balik lagi ke perbandingan trigonometri ya. Misalkan kita menggunakan apa dulu nih di sini? Nah, untuk mencari fx kita membutuhkan cos theta ya. Kenapa cos theta? Kita lihat aja bandingannya nih. Di sini sudut theta. Oke. Di sini sudut theta. Cos itu dicari dengan cos theta itu bisa dicari dengan ya samping per miring, gitu kan? Di samping sudut theta itu ada apa? Ada fx, ya kan? Samping per miring, berarti cos theta sama dengan fx per f, atau nilai fx nya menjadi fx sama dengan f cos theta. Oke, nah untuk sin, nah acuannya tetap di sini theta ya. Sin itu depan per miring ya. Nah, di sini di depannya ada garis putus-putus ya. Tetapi garis putus-putus ini besarnya sama dengan FY di sini. Berarti garis putus-putus ini bisa kita anggap sebagai FY, gitu kan? Berarti sin theta itu sama dengan depan per miring. Depannya FY, sampingnya F. Berarti FY per F. Nah, berarti kita bisa mencari tahu nilai FY sama dengan F sin theta. Apakah fx itu selalu f cos theta dan fy itu sama akan selalu f sin theta? Tidak ya. Hati-hati di sini. Tidak selalu fx itu f cos, atau misalkan vektornya ax itu selalu a cos, tidak ya. Tidak selalu x itu kaitannya dengan cos theta dan y itu kaitannya dengan sin, tidak selalu. Contohnya kita langsung ke soal aja. Afwan, sebelum itu penguraian vektor ini kita juga bisa kita gunakan juga untuk mencari resultan dari beberapa vektor ya. Sekalian nih di contohnya. Misalkan ada sebuah vektor f1 membentuk sudut 37 derajat terhadap sumbu y, besarnya 5 Newton. Ada f2 membentuk sudut 53 derajat terhadap sumbu y juga, besarnya 5 Newton. Dan ada vektor f3 besarnya 2 Newton. Nah, bagaimana? Biasanya jika ada soal seperti ini yang ditanyakan, tentukan besar resultan ketiga vektor tersebut. Ini biasa pertanyaannya, ini biasanya seperti ini ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Bagaimana? Yo, langkah pertama, uraikan vektor yang berada di antara sumbu x dan y. Kita lihat dulu di sini yang berada di sumbu x itu vektor apa saja. Nah, vektor f1 dan f2. F3 sudah berada di sumbu y, bukan di antara x dan y lagi, sudah berada di sumbu y. Vektor yang sudah berada di sumbu y atau di sumbu x seperti f3 ini kan, ini udah ada di sumbu y, nih. Ya, kita diamkan saja dulu. Kita fokus ke vektor yang masih di antara sumbu x dan sumbu y. Kita uraikan. Masih seperti ini. Kita uraikan, berarti ke sini menjadi f1x
Oke. Kemudian kita uraikan lagi ke sumbu Y, F1. Nah, ke sini itu menjadi F1Y. Nah, sekarang yang di F2 pakai garis putus-putus ke sini menjadi F2X. Kita uraikan lagi F2 ke sumbu Y. Nah, di sini jadi F2Y. Ya, udah kita uraikan. Bagaimana? Langkah kedua, cari nilai vektor yang telah diuraikan. Ya, tadi yang vektor yang telah diuraikan itu F1 menjadi F1X, F1Y. Vektor F2 menjadi F2X dan F2Y. Nah, kita cari nilai-nilai ini. F1X, F1Y, F2X, dan F2Y. Nah, kita cari. Oke. Kita pakai aja sin dan cos ya. Ini nembak dulu, ini juga asal tembak aja. Sin dulu nih. Sin 37 derajat. Nah, sin, kita lihat sin 37 derajat itu ada di sini nih. Oke. 37 derajat ada di sini. Di depan sudut 30 derajat ada garis putus-putus. Besarnya garis putus-putus di sini sama dengan F1X, berarti sin 37 derajat itu sama dengan F1X per miringnya apa? Nah, ini F1X per F1X per F1. Nah, sin 37 sudah ada nilainya. Ya. Nah, untuk mencari F1X kita pindahkan dulu F1-nya ke sini, jadi F1 kali sin 37 derajat. F1 besarnya 5, sin 37 itu besarnya 3 per 5 atau 0,6 ya. Nah, kita cari nilai F1X nya, kita coret 5 nya, kita dapat 3 Newton ya. F1X kita dapat 3 Newton, kita tulis di sini F1X 3 Newton. Oke, kita lanjut ke F1Y dulu ya, berarti kita cos 37 derajat. Selesaikan dulu yang ini. Cos 37 derajat, sudut di samping 37 derajat itu ada apa? Ada nilai F1Y. Cos itu kan samping miring, berarti cos 37 di sampingnya ada F1Y, per miringnya F1, berarti F1Y sama dengan F1. Oke. Kita cari F1Y nya, pindahin dulu F1Y nya, pindahin dulu F1 ke sini. Nah, ya, jadi F1 cos 37 derajat sama dengan 5 kali 4 per 5. Cos 37 derajat itu 4 per 5 ya. Oke, kita 5 nya kita coret, maka kita dapat 4 Newton. Oke, kita tuliskan di sini. Kemudian kita lanjutkan untuk mencari komponen nilai komponen F2X, yaitu dengan cara mencari sin 53 derajat ya. Sin 53 derajat, misalkan kita, bukan misalkan, di sini ada sudut 53 derajat. Untuk mencari sin 53 berarti itu depan per miring. Depannya itu nilainya sama dengan F2X per miring nih, F2Y. Jadi sin 53 derajat sama dengan F2X per F2 ya. Oke, lanjut. Nah, kita pindahin F2 nya ke sini, jadi F2X sama dengan F2 sin 53 derajat. Sin 53 derajat itu 4 per 5 ya, jadi 5 nya kita coret, berarti menghasilkan 4 Newton. Kita tulis di sini 4 Newton ya. Kemudian kita mencari F2Y. F2Y kita
bisa cari lewat cos ya. Cos 53 derajat. Cos itu sama dengan samping per miring ya kan. Samping per miring berarti sampingnya itu F2Y per miringnya F2. Nah, untuk mencari F2Y pindahin aja ini ke sini. F2 ya, maksudnya ini bukan F aja. F2. Oh kan? F2Y sama dengan F2 cos 53 derajat sama dengan 5 kali 3 per 5. Cos 53 derajat itu 3 per 5. Oke. Menghasilkan 3 Newton. Tulis lagi di sini 3 Newton. Nah, setelah itu, setelah diuraikan, maka gambar vektornya menjadi seperti ini. Ya. Sudah tidak ada lagi F1 dan F2 karena F1 dan F2 telah diuraikan. F1 diuraikan ke F1X dan F1Y. F2 telah diuraikan ke F2X dan F2Y ya. Maka langkah selanjutnya itu langkah ketiga, kita harus bisa menentukan besar resultan vektor pada masing-masing sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita mulai dari sumbu X dulu. Nah, kita lihat sumbu X. Sumbu X sama dengan sigma Fx sama dengan F1X min F2X sama dengan 3 min 4 sama dengan min 1 Newton. Nah, kita harus perjanjian dulu ya. Ini kan titik tengah nih. Untuk sumbu X, sebelah kanan titik ini, sumbu X ke sini itu nilainya positif. Dan untuk Y ke atas itu positif. Jadi, untuk X ke kiri dari titik tengah ke kiri itu negatif dan Y dari titik tengah ke bawah itu negatif. Oke, makanya di sini F1X itu nilainya positif dikurangi F2X. Jadi 3 min 4 sama dengan min 1 Newton. Kita langsung cari Fy sama dengan F1Y plus F3. Kita lihat di sumbu Y ada apa aja di sini di sumbu Y. Sigma Fy yaitu F1Y ditambah F3. Kenapa? Karena searah dan masih di atas ini titik tengah ini. Ditambah F3 dikurangi F2. Ini salah, F2Y harusnya ya, dikurangi F2Y. Nah, makanya berarti F1Y nya itu nilainya 4, F3 nya itu nilainya 2, dan F2X nya 3. Berarti menghasilkan 3 Newton. Nah, sudah didapat nilai resultan pada sumbu X dan sumbu Y nya. Langkah keempat, gambarkan resultan vektor pada masing-masing sumbu, yaitu Fx dan Fy. Nah, hasil ini nih kita gambarkan pada koordinat kartesian seperti ini. Nah, gini ya. Di sini Fx nya tadi 3 Newton dapatnya. Salah, kebalik ini. Ini maksudnya Fy 3 Newton. Ini maksudnya Fx 1 Newton. Nilai Fx kan tadi min 1 Newton. Kenapa di sini tidak ditulis min 1 Newton? Karena sudah diwakili oleh arah ini. Arah ini udah menunjukkan ke arah negatif gitu ya. Oke. Kita sudah dapat dua vektor seperti ini dan membentuk sudut 90 derajat. Bagaimana? Kita bisa menentukan resultan vektor dari Fx dan Fx nih. Ini Fx nih dan Fy. Nah, ini langkah terakhir yang harus kita lakukan. Nah, kalau sudut siku-siku ini tadi kita udah dapat bersama ininya, latihannya di atas menggunakan persamaan Fx kuadrat akar Fx kuadrat tambah Fy kuadrat. Oke. Nah, di sini akar 3 kuadrat tambah 1 kuadrat. Kebalik ya. Harusnya ini Fx-nya 1 kuadrat, Fy-nya 3 kuadrat. Nah, menghasilkan 9 tambah 1,
atau nah ini hasilnya akar 10 Newton. Nah, dan resultan akhirnya yaitu 10 Newton gitu ya. Akar 10 Newton. Nah, dari kesemua langkah ini, dari persoalan ini semua, nah dari 3 soal ini, dari soal seperti ini, kita itu harus intinya harus mencari sigma fx dan sigma fy. Sigma fx dan sigma fy. Sigma fx dan sigma fy. Nah, seperti di sini. Kalau sudah seperti ini, kita bisa menentukan resultan akhirnya, resultan vektornya. Ya, dapat 10 akar 10 Newton. Ya, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.